Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Nurdwi dari kelas 11 Bahasa ingin membacakan teks cerpen yang berjudul Tujuan Hidup Seorang Gadis Kecil. Seorang gadis kecil tinggal di suatu kota di negara Indonesia. Dia mempunyai satu orang kakak dan kedua orang tua. Sekarang gadis kecil itu menginjak kelas 12 di SMA favorit di kotanya. Suatu hari yang berbahagia, gadis kecil itu sedang memperhatikan seorang guru yang sedang menerangkan sesuatu di depan kelas. Setelah menerangkan sesuatu, guru itu bertanya pada setiap murid tentang suatu hal, termasuk pada gadis kecil itu. "Fatimah, apa cita-cita kamu kelak?" tanya Pak Guru. "Saya tidak mempunyai cita-cita yang pasti seperti teman yang lainnya, Pak. Seperti dokter, insinyur, arsitektur, dan lain-lain. Tetapi saya memiliki tujuan hidup yang semaksimal mungkin harus saya lakukan. Tujuan itu adalah hidup hanya untuk ibadah kepada Allah, menjadi khalifah fil ard, dan kehidupan saya di dunia ini harus berguna untuk manusia. Itulah tujuan hidup saya. Apapun profesi yang saya geluti nanti, saya akan menjalankan dengan baik. Yang penting, profesi itu sesuai dengan kemampuan dan kecocokan saya dalam bidang tersebut dan tidak terlepas dari tujuan hidup saya," jawab Fatimah. Jawaban yang bagus, Fatimah. Tapi, kenapa Fatimah bisa memiliki tujuan hidup seperti itu? Tidak seperti teman yang lainnya yang mempunyai cita-cita setinggi langit, tanya Pak Guru. "Saya memang tidak punya cita-cita setinggi langit, tapi saya yakin, Pak, saat saya memiliki tujuan hidup dan saya memaksimalkan usaha dan kemampuan yang saya punya tanpa bermimpi atau menargetkan, pasti hasilnya akan lebih baik. Mungkin saya bisa melebihi cita-cita teman saya yang setinggi langit, yaitu menjadi seluas alam semesta," jawab Fatimah. "Wah, bagus kamu, Fat. Tak sangka ternyata di zaman seperti ini masih ada seorang remaja yang memiliki pola pikir seperti itu," kata Pak Guru. Bel berbunyi, tandanya waktu pulang tiba. Semua murid bersiap-siap untuk pulang. Fatimah tidak pulang, dia pergi ke tempat lesnya. Di tempat lesnya, terpampang sebuah poster yang isinya menjelaskan tentang beasiswa untuk siswa yang kurang mampu. Kalau siswa tersebut lolos dalam tahap-tahap penerima beasiswa, maka siswa tersebut dibebaskan biaya saat dia kuliah nanti. Fatimah tertarik dengan beasiswa itu. Dia pikir jika dia diterima menjadi salah satu siswa penerima beasiswa, pasti kedua orang tuanya akan tersenyum penuh dengan kebahagiaan. Fatimah pun menulis syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti beasiswa tersebut. "Mah, tadi di tempat les adek ngeliat poster beasiswa. Adek mau ikut beasiswa itu, syarat-syaratnya ini. Diusahain, besok udah ada. Nanti sama adek syarat-syarat dan formulirnya dikasih ke tempat les," kata Fatimah. "Emang beasiswa apa, Fat?" tanya Mama. "Beasiswa bagi siswa yang tidak mampu. Nanti kalau adek lolos seleksi, Mama nggak usah bayarin adek kuliah," jawab adek sambil tersenyum. "Ikutan aja, Fat, biar Mama yang ngumpulin syarat-syarat untuk beasiswanya. Kalau kamu nanti lolos, Mama sangat terbantu sekali," kata Mama. "Siap deh, Ma. Makasih ya, Ma," kata Fatimah sambil memeluk mamanya. "Sama-sama, Fatimah," kata Mama. Ada beberapa tahap untuk bisa mendapatkan beasiswa itu. Tahap pertama adalah tes akademik 1. Tahap kedua adalah wawancara. Dan tahap ketiga atau terakhir adalah tes akademik 2. Tahap pertama yaitu tes akademik 1 dilaksanakan di Ganesha atau tempat dilaksanakannya setiap tahap beasiswa. Banyak sekali siswa yang mengikuti beasiswa tersebut. Kurang lebih ada 900 orang yang mengikuti beasiswa itu. Fatimah menempati duduk di belakang dengan persiapan yang kurang maksimal. Fatimah tetap berdoa agar diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah dan diberikan hasil yang terbaik oleh Allah. Tes akademik 1 pun dimulai. Semua siswa mengerjakan soal yang diberi oleh panitia. 1 menit, 2 menit, 30 menit. Waktu berlalu begitu cepat. "Waktu yang tersisa 15 menit lagi," kata panitia. Dan waktu untuk mengerjakan soal pun habis. Fatimah mengerjakan soal itu semampunya, semampu yang bisa dia kerjakan.
Hasil yang nanti dia dapati, baik maupun buruk, dia serahkan semuanya kepada Allah. Pengumuman siswa yang lolos beasiswa pun dibuka. Dengan cepatnya, Fatimah melihat hasilnya. Syukur alhamdulillah, Fatimah lolos tahap pertama. Tak ada kata yang bisa Fatimah ucapkan selain terima kasih kepada Allah atas jalan yang dia beri untuk Fatimah yang lolos. Siswa yang lolos tahap pertama kurang lebih 300 orang. Siswa yang lolos tahap pertama diminta untuk datang ke Ganesha untuk pendataan dan ada beberapa hal yang disampaikan kepada siswa yang lolos. Semua siswa pun berkumpul di Ganesha pada hari yang telah ditentukan. Dalam pertemuan itu dijelaskan tahap kedua yaitu mewawancara telah dilalui. Mereka mewawancarai peserta melalui formulir yang diisi oleh peserta. Tersisa satu tahap lagi untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Tahap ini adalah tes akademik 2 yang akan diselenggarakan berbarengan dengan gelombang kedua beasiswa tersebut. Pada bulan Desember, tahap ketiga ini akan dilaksanakan supaya para siswa mempunyai bekal ilmu yang cukup untuk tes akademik 2. Siswa diberi les gratis oleh Yayasan Ganesha dan salah satu tempat les di kota itu. Para siswa diberi secari kertas. Di sana tertulis jadwal yang akan dipilih untuk les. Fatimah pun memilih hari-hari yang tidak bentrok dengan kegiatannya. Saat itu Fatimah merasa bebannya mulai bertambah. Dia harus meluangkan banyak waktu untuk belajar, padahal sudah cukup baginya les sepulang sekolah yang dilakukan 2 kali seminggu. Entah kenapa hatinya tak menerima dirinya disibukkan oleh hal seperti itu. Dia lebih baik disibukkan dengan kerjaan organisasi atau disuruh pergi ke sana kemari. Beban yang Fatimah rasakan saat ini membuat dirinya menjadi stres. Yang akhirnya Fatimah pun jatuh sakit. Sangat jarang Fatimah sakit, 2 kali dalam 1 bulan. Dia pun bingung kenapa dirinya sakit lagi. Pada hari Minggu, Fatimah bertemu dengan seseorang yang suka memberinya solusi. Sebut saja orang itu Kakang. Fatimah pun menceritakan semua bebannya pada Kakang. Dengan bijak, Kakang memberikannya solusi. Tidaklah satupun makhluk di dunia ini yang tidak diberikan ujian oleh Allah. Semua yang terjadi di dunia ini sudah diatur olehnya. Mungkin saja pandangan kita buruk terhadap suatu hal, tapi ternyata hal itu adalah hal yang baik bagi kita. Allah sudah merencanakan semua hal yang terbaik bagi kita. Janganlah kita selalu suudzon padanya. Sekarang yang Fatimah alami adalah ketidaksukaan Fatimah disibukkan dengan banyaknya tambahan belajar di luar jam pelajaran sekolah. Namun, mungkin di balik ketidaksukaan itu terdapat suatu hal yang baik bagi Fatimah. Fatimah sekarang yang perlu Fatimah lakukan adalah berbaik sangka kepada Allah. Dialah yang mengatur kehidupan kita, baik ataupun buruknya, hanya Dialah yang tahu. Pahamilah diri Fatimah bahwa Fatimah sedang berada di tempat yang mengharuskan Fatimah untuk selalu belajar. Mungkin ini juga salah satu doa Fatimah, yaitu semoga selalu diberikan yang terbaik olehnya. Mungkin inilah yang menurutnya terbaik untuk Fatimah saat ini. Setelah berbaik sangka, yakinkan pada diri Fatimah bahwa ini adalah kesempatan Fatimah untuk memaksimalkan kemampuan dan usaha yang Fatimah lakukan. Teruslah berjuang untuk tujuan hidup yang telah Fatimah pilih. Jangan pernah Fatimah mengeluh akan suatu hal, karena itu tak ada gunanya. Tak ada bedanya kok setelah atau sebelum Fatimah mengeluh akan suatu hal. Nah, terus sakit yang Fatimah alami sekarang bukan karena Fatimah capek melakukan suatu aktivitas, tapi Fatimah lelah dengan perasaan Fatimah sendiri. Fatimah stres menghadapi ini. Itu bisa membuat seseorang atau Fatimah jadi sakit. Oleh karena itu, kendalikan stres itu. Kakang yakin Fatimah pasti bisa. Semangat! 1, 2, 3 tetes air mata mengalir di pipi Fatimah. Fatimah sadar semua hal yang dikatakan Kakang adalah benar. Kalaulah aku menjadi seorang yang mengeluh, apa gunanya juga?
Solusi yang Kakang berikan pada Fatimah membuat Fatimah menjadi lebih yakin bahwa ini bukanlah suatu beban, tapi inilah jalan dan takdir Fatimah. Oleh karena itu, Fatimah harus memaksimalkannya. Sekolah, les, dan les. Itulah rutinitas yang Fatimah lakukan tiap harinya. Hari ini mungkin Fatimah sampai pada titik jenuh dia untuk belajar. Walau begitu, Fatimah tetap istiqomah untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan memaksimalkan waktu yang ia punya untuk hal yang berguna. Salah satunya yaitu untuk belajar. Beberapa bulan kemudian, bulan Desember, tahap ketiga atau akhir yaitu tes akademik 2 telah tiba. Fatimah telah duduk menunggu soal yang datang untuk ia isi. Soal pun dibagikan. Fatimah mengerjakan soal-soal itu dengan teliti dan cermat. Beberapa jam setelah tes, hasil dari tahap ketiga itu dipampang di sebuah mading di Ganesha. Pada tahap ketiga ini, hanya 150 orang yang lolos. Fatimah pun berburu dengan siswa lainnya untuk melihat hasil tahap ketiga. Fatimah Azhara lolos. Rasa syukur dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada kata yang dia ucapin selain Alhamdulillah. Hanya Allah yang dapat memberikan semua ini padanya. Bulan Maret, tak terasa bulan yang ditunggu oleh para siswa se-Indonesia. Akhirnya datang juga setelah usaha yang telah mereka lakukan, belajar setiap hari agar dapat mengerjakan ujian nasional dengan lancar. Dan mereka akan merasakan hasilnya pada hari-hari ujian ini. Tetapi ada beberapa oknum yang mengandalkan kunci jawaban yang telah mereka beli sebelum ujian nasional dilaksanakan. Oknum tersebut membagikan kunci jawaban pada semua siswa termasuk Fatimah. Tetapi dengan keyakinan yang kuat, Fatimah menolaknya. Fatimah ingin mengerjakan ujian ini dengan jujur, tanpa kecurangan sedikit pun. Bukan nilai atau kelulusan yang Fatimah inginkan, tapi yang Fatimah inginkan adalah mental baja seorang pemuda Indonesia di masa mendatang. Bukan para pemuda yang bermental tempe yang tak siap menghadapi dunia dan malah melakukan korupsi kecil-kecilan seperti ini. Kalau kalian masih melakukan hal semacam ini, tak salah kok kalau negara kita tidak akan pernah maju. Kenapa? Karena pemuda penerus bangsanya sudah diajarkan sejak dini. Bagaimana caranya untuk melakukan kecurangan atau korupsi? Kata Fatimah dengan nada yang tegas. Semua oknum yang mendengar ucapan Fatimah seketika terdiam membisu. Mereka sadar bahwa yang mereka lakukan adalah salah. Akhirnya, oknum penyebar kunci jawaban ujian nasional pun mengambil semua kertas kunci jawaban yang sudah ditulis oleh siswa dan membuangnya. Berlakulah adil pada diri kita sendiri. Kita selalu mengeluh kalau ada penjabat yang korupsi. Padahal, secara tidak sadar kita pun melakukan korupsi kecil. Sudah cukup sampai sini kita menyontek dan melakukan kecurangan. Ayo kita maksimalkan kemampuan yang kita punya untuk mengisi soal-soal ujian ini. Buktikan kalau kita bisa dengan kemampuan yang kita punya, kata salah satu oknum kepada teman-teman di kelas. Ujian nasional pun dilaksanakan. Semua siswa di ruangan Fatimah mengisi soal-soal ujian dengan jujur, tanpa melakukan kecurangan sedikit pun seperti menyontek. Hari-hari ujian nasional telah Fatimah lalui. Setelah ujian nasional, ada ujian berikutnya yang harus Fatimah lalui. Ujian itu adalah PMBP ITB. Beberapa hari setelah ujian nasional dilaksanakan, PMBP ITB atau penelusuran minat bakat prestasi Institut Teknologi Bandung sudah di depan mata. Fatimah mencari tempat duduknya untuk melaksanakan PMBP ITB. Selama